Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial bahasa pemrograman Python 3. Di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai manipulasi dictionary. Di sini kita akan bahas mengenai mengakses dictionary, kemudian mengupdate dictionary, lalu mengupdate dictionary. Nanti kita juga akan bahas mengenai built-in function atau function apa saja yang ada yang bisa diterapkan pada dictionary. Kemudian kita akan bahas mengenai built-in dictionary method atau metode-metode apa saja yang bisa diterapkan pada dictionary. Oke, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai list tuples ya. Ini nggak jauh beda sama dictionary. Anda pasti masih ingat tentang pembahasan beberapa pertemuan sebelumnya tentang dasar dictionary itu seperti apa, tipe data dictionary itu seperti apa, pasti udah paham ya. Jadi Anda pasti nggak akan aneh kalau saya punya dictionary seperti ini. Oke, di sini saya punya dictionary, sebuah tipe data namanya Indonesia. Tipe datanya bertipe dictionary seperti ini, ada sama dengan, lalu kurung buka dan kurung tutup kurawal. Kemudian ada ICC, ada pemerintahan, ada populasi. ICC, pemerintahan dan populasi ini adalah key atau kunci. Kemudian 62 Republik dan 270 ini adalah value atau nilai dari key yang ada. Jadi di sini total ada 1 2 3 key, 3 key dan 3 value. Oke. Untuk menampilkan gampang sekali seperti yang sudah tinggal print kemudian nama dictionary yang mau ditampilkan. Kemudian kalau kita jalankan hasilnya seperti ini, ACC 62, pemerintahan Republik, populasi 270. Mungkin Anda ada yang bertanya-tanya, ICC itu apa sih? ICC itu International Calling Code atau kode panggilan telepon internasional. Indonesia 62. Pasti Anda udah tahu. Oke, kemudian ya untuk mengakses dictionary ya seperti ini print. Kalau kita mau tampilkan semua, kita bisa tampilkan key tertentu saja. Misalnya kita mau tampilkan kode negara, gampang, print Indonesia, kemudian sesudah Indonesia ada kurung siku untuk memasukkan key apa yang mau ditampilkan. Misalnya saya tampilkan ICC, mau nampilkan kode negara ICC. Saya biar lebih bagus saya tambahin di sini. Oke, kemudian kalau dijalankan hasilnya seperti ini, kode negara 62. Gitu. Gampang ya? Pasti gampang. Oke, itu untuk menampilkan ya. Nah, terus gimana kalau seandainya kita menampilkan sebuah key yang nggak ada di dalam dictionary? Misalnya, saya mau tampilkan luas negara. Luas negara. Saya mau coba mengakses key namanya luas. Luas ini nggak ada. Apa yang terjadi kalau dijalankan? Nah, dia error. Built-in key error luas. Artinya key luas ini tidak dikenal di dalam dictionary yang dimaksud, yakni Indonesia. Makanya terjadi error. Gitu. Jadi kalau mau mengakses, nanti ada di bagian method bagaimana cara menampilkan key yang tidak ada. Key yang tidak ada di dalam dictionary itu nanti. Oke, yang penting Anda paham dulu ya cara menampilkan atau mengakses elemen yang ada di dalam dictionary. Ya, itu tadi cara mengakses. Kemudian mengupdate. Mengupdate itu untuk memperbaharui nilai dari atau value dari key yang ada di dictionary. Caranya mudah. Misalnya saya punya, bukan saya punya ya. Misalnya saya mau mengupdate populasi. Nilai populasi sini 270. Saya mau update jadi 277 atau ke nilai yang lain. Caranya begini. Kita masukkan nama dictionary-nya Indonesia. Kemudian sama dengan bukan sama dengan. Kemudian kurung siku, masukkan nama elemennya yakni elemen nama key-nya populasi. Kemudian kita sama dengan di sini tambahin sama dengan populasi misalnya 277. Nah,
Nah, di sini kita bisa cetak hasilnya. Populasi Indonesia, kemudian populasi. Sehingga kalau dijalankan hasilnya jadi 277. Ya, tadinya 270 ya. Di sini saya update Indonesia populasinya sekarang 277. Sehingga kalau ditampilkan ya seperti ini. Gitu. Paham ya? Pasti paham. Ini untuk mengupdate. Kemudian setelah mengupdate itu adalah delete. Kita menghapus dictionary. Untuk menghapus dictionary ya, caranya mah sangat mudah sebenarnya. Kita tinggal masukkan nama dictionary yang mau kita hapus dengan menggunakan keyword del sama kayak mengakses list dan tuple ya. Del Indonesia misalnya. Nah, kita mau menghapus satu dictionary langsung bisa. Sehingga kalau kita coba jalankan, ini kok nggak jalan sih? Nah, pasti error ya, karena dia mencoba mencetak populasi Indonesia. Loh, Indonesia udah nggak dikenal, udah nggak ada lagi yang namanya dictionary Indonesia karena sudah dihapus di baris ketiga. Itu kalau mau menghapus semuanya. Terus kalau mau menghapus elemen tertentu aja bisa. Misalnya kita mau menghapus populasinya deh. Del seperti ini, kita tinggal tambahin aja di sini del Indonesia, kemudian populasi. Sehingga kalau kita tampilkan si Indonesia aja dijalankan, yang muncul cuma ICC dan pemerintahan saja gitu. Paham ya? Pasti paham. Ini sangat mudah. Sebenarnya ada satu cara lagi untuk menghapus dictionary. Kita menggunakan method. Sebenarnya nanti akan dibahas, tapi saya coba praktekkan sekarang. Kita bisa menghapus semua isi dari dictionary ini tanpa menghapus dictionary-nya. Jadi kita cuma menghapus isinya saja. Caranya kita gunakan method untuk menggunakan, bukan metode ya, function. Kita menggunakan function, sebuah fungsi bawaan namanya DICT. Bukan DICT. Kita menggunakan bukan function, method. Method sebuah metode untuk menghapus isi dari semua dictionary. Tapi dictionary tetap ada. Kita gunakan nama dictionary-nya, kemudian diikuti dengan tanda titik. Nah, M ini method. Kita gunakan clear, kurung buka kurung tutup, sehingga kalau kita jalankan, nah kosong. Jadi dia menghapus isi dari dictionary Indonesia. Ketika ditampilkan Indonesia, isinya adalah kosong, melompong, tidak ada isi sama sekali. Ya, itu salah satu cara untuk menghapus isi dictionary menggunakan method. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjut mengenai method. Oke, ada hal yang penting mengenai dictionary ini, yakni pemberian nama dari key dictionary. Ada dua aturan penting, dua syarat khusus ya untuk memberi nama dictionary ini. Sebenarnya untuk memberi nama dictionary key, memberi nama key dictionary ini kita bebas sebenarnya, tapi tetap ada aturan. Ada dua syarat utama, dua aturan ya, dua syarat dari aturan untuk memberi nama key. Itu pertama, tidak boleh ada key yang sama di dalam satu dictionary. Bukannya nggak boleh, sebenarnya sah-sah aja punya, cuman value-nya yang diakui nanti adalah value yang nilainya paling akhir, paling update. Contohnya begini, ini saya punya, ini saya hapus dulu. Di sini ada key populasi, nilainya 270. Umpamanya sesudah ada dua key yang sama populasi ini, yang sini cuman yang satu nilainya 277 juta ya, ini bukan 277 orang, ini juta, saya males nambahin 0 ke belakang. Di sini 277, sehingga kalau saya cetak
Nah, kalau di tampilannya dicetak ya populasi yang diambil adalah nilai 277. Kenapa? Karena nilai yang paling belakang ini adalah nilai yang paling update. Sehingga nilai 270 ini akan diabaikan. Yang diambil adalah 277. Ini aturan sistem dari dictionary. Itu yang pertama. Yang kedua, key dari dictionary ini sifatnya immutable. Immutable artinya tidak bisa berubah-ubah, tidak bisa berganti-ganti. Sebenarnya bukan immutable, lebih pasnya itu unhashable. Unhashable artinya tidak bisa dicacah-cacah. Sebuah variabel yang sifatnya tidak bisa dicacah-cacah. Kalau kita kasih nama variabelnya string seperti ini, it's okay, nggak apa-apa. Terus kita kasih nama variabelnya angka, integer seperti ini. Kalau dijalankan nggak ada masalah, boleh aja. Saya juga bisa kasih nama variabel yang jenisnya tuple, misalnya tuple 34. Kemudian dijalankan, nggak ada masalah, boleh. Bahkan tuple yang isinya string juga silahkan. Ini saya jadiin string ya, 34 ini. Nggak ada masalah, boleh aja. Tapi satu hal, kita tidak bisa menggunakan list sebagai nama dari key. Nah ini, sehingga kalau saya jalankan dia error. Kenapa? Karena di interpreter Python, list itu adalah sebuah tipe variabel yang sifatnya hashable atau bisa dicacah-cacah. Ya gitulah, pokoknya nggak bisa dicacah-cacah. Kenapa begitu? Ya itu aturan sistem dari interpreter Python. Kalau Anda bingung, ya it's okay, nggak masalah. Pokoknya pahamin aja, jangan gunakan list untuk memberi nama dari key dictionary. Jadi silakan Anda bisa kasih nama in. Nah ini kan salah satu keyword di dalam nggak boleh kalau in. Kita bisa gunakan apa aja kok. Kita bisa gunakan kata nggak boleh ya. Oh ya nggak boleh. Ini yang nah kalau ini bentuk string seperti ini boleh gitu. Tapi kalau stringnya nggak pakai tanda petik kan nggak jelas gitu ya, nggak jelas ini apaan sih gitu. Terus ya kalau angka gitu boleh dijadiin. Intinya yang pertama ya, kalau key itu sifatnya nggak boleh kembar. Kedua, nggak boleh bertipe list gitu. Oke, itu aja dulu yang harus dipahami tentang pemberian nama key pada dictionary. Oke, itu tadi tentang mengakses, mengupdate, dan menghapus dictionary. Oke, sekarang kita lanjut mengenai built-in dictionary function atau function apa saja yang ada pada dictionary. Ada function, ada method. Apa bedanya? Kalau function itu gampangnya gini, function letaknya di depan, kalau method letaknya di belakang. Kenapa function di depan? Seperti apa? Saya yakin Anda udah pernah pakai function ini di waktu manipulasi string, list, dan tuple ya. Oke, sama aja sebenarnya kalau di dictionary. Oke, ini adalah function yang ada di dalam dictionary Python. Di sini cuma ada 4, nggak banyak sih. Ada len, ada sort, ada all, ada any. Jadi kenapa letaknya di depan kalau function itu? Nah, karena penggunaannya seperti ini. Len, sorted, all, sama any ini adalah nama function. Dalam kurung adalah nama dictionary yang dimaksud. Nah, sama seperti waktu kita bahas mengenai list, kemudian tuples, kan ada functionnya juga tuh. Nah, mirip ini juga sama menggunakannya. Ada len. Len ini untuk menghitung panjang dari dictionary. Cara penggunaannya mudah. Print, kemudian len Indonesia. Seperti ini. Kita mau tahu berapa panjang dari dictionary Indonesia. Ini hapus dulu. Oke. 3. Artinya ada 3 elemen di dalam dictionary Indonesia itu. Mau percantik tampilannya? Boleh.
tinggal begini. Nah, jalankan jadi panjang elemen adalah 3 karena isinya ada 1, 2, 3. Ini supaya pas saya balikin ke ICC. Nah, ya ginilah bentuknya. Oke, itu length atau panjangnya. Kemudian sorted. Sorted itu untuk mengurutkan key yang ada di dictionary. Sama seperti ini ya, tuples ya, tuples dan list. Cara makanya sorted dalam kurung nama dictionary-nya. Ini hapus dulu. Untuk menggunakannya kita gunakan sorted. Nah, ini sorted, kemudian dalam kurung nama, nah, nama dictionary-nya di print aja deh, print sorted Indonesia, sehingga kalau dijalankan, nah, ACC pemerintahan populasi ya emang udah berurut ya, tapi coba saya tambahin sesuatu deh di sini, misalnya luas. Luas itu misalnya asal aja deh angkanya. Cuma buat contoh aja ya. Nah, ini luasnya pindah jadi ke nomor 2. Jadi ini sorted, ini untuk mengurutkan key-nya, mengurutkan key sesuai urutan abjad. Nah, ini ada L secara abjad ini kan lebih duluan daripada P, R ya, dari P dan P ya. Nah, dari P ya. Jadi luas ini ditaruh di sini, pemerintahan. Nah, ini kemudian diikuti dengan populasi ya, Anda pasti sudah ngerti lah yang namanya urutan abjad ya. Oke, sebenarnya kita bisa opsional, bisa tambahkan di sini kalau kita mengurutkannya secara terbalik. Kita tinggal tambahkan koma di sini, kemudian reverse sama dengan true. Nah, kalau reverse sama dengan true, kalau kita jalankan, nah dibalik jadi populasi duluan, kemudian pemerintahan, luas, dan ICC gitu. Gampang ya? Gampang dong, pasti paham. Oke, itu tentang sorted. Kemudian setelah sorted ada all. Nah, all ini unik nih. All dan any. All itu artinya itu untuk mengevaluasi hasilnya itu true atau false. Kalau semua key dari dictionary ini isinya adalah true, maka hasilnya true. Seperti di sini ketentuannya. Ini sebuah function untuk mengevaluasi apakah isinya true atau false isinya. Kalau isinya semuanya bersifat true, maka hasilnya adalah true. Tapi kalau salah satunya aja bersifat ada false-nya, ya pasti Anda kenal ya logika AND ya. Ini logika AND ini. Kalau semuanya bernilai true, maka hasilnya true. Tapi kalau salah satunya ada yang false, maka hasilnya adalah false. Contohnya begini. Ini hapus dulu. Misalnya saya punya list baru deh, misalnya bukan list, dictionary baru, namanya pilihan yang isinya adalah, misalnya saya punya 2 key aja deh, true, bukan true, 1, kemudian 0. Oke. Kemudian print all pilihan. Nah, kalau ditampilkan hasilnya adalah false. Kenapa? 1 ini bernilai true, 0 ini bernilai false. Kalau isinya 1 dan 1 adalah true. Karena di dalam Python yang namanya 0 itu nilainya selalu false. Selain 0 nilainya adalah true. Sehingga kalau misalnya elemennya lebih dari 1 deh, kemudian tapi ada 0-nya, hasilnya false. Sekalipun di sini nilainya 6.
dan di sini nilainya 9. Kemudian saya jalankan, hasilnya tetap false. Kenapa? Karena ada nolnya. Jadi kalau mau true hasilnya, jangan ada nolnya. True, true semua. Salah satu false, maka hasilnya adalah false. Gimana kalau misalnya 9 ini? Dijalankan, hasilnya true. Gitu. Paham ya? Ini contoh aja. Oke. Itu tentang all. Sekarang any. Kalau any ini sama seperti logika or. Akan bernilai true kalau salah satunya aja ada yang true. Oh ya, saya lupa ya praktekin tadi. Yang di bagian all ini, kalau dictionary-nya ini kosong, maka nilainya true. Misalnya saya kosongin deh, lupa nih. Lupa saya kasih tahu. Oke. Nah, hasilnya true. Ya, sesuai ketentuan ya. Yang penting pahami saja ketentuannya nih. Jadi true kalau semuanya true atau kosong melompong. Itu akan bernilai true. Nah, kalau any ini kayak or. Salah satunya aja bernilai true, maka hasilnya akan true. Tapi kalau isinya kosong, di standarnya kosong, maka hasilnya adalah false. Jadi misalnya ini saya kosongin nih, ini si pilihan ini. Terus saya ganti jadi any. Maka hasilnya adalah false. Nah, oke. Kemudian kalau misalnya di dalamnya saya kasih 0, kemudian 1, kemudian kalau dijalankan hasilnya adalah true. Karena sesuai aturan dalam logika or, jika salah satunya bernilai true, ya udah true itu. Tapi kalau semuanya false, misalnya 0 dan 0 yang dijalan, sehingga kalau dijalankan hasilnya ya false gitu. Jadi sekalipun di sini ada nolnya 3, tapi di sini ada nilai selain 0, maka hasilnya adalah true gitu. Paham ya? Pasti paham. Ini logika yang sangat mudah. Oke, ini mengenai function ya. Ini udah 20 menit lebih. Kayaknya saya cut dulu sampai di sini. Nanti lanjutan keduanya kita akan bahas mengenai method. Ini function, ini baru function, ini function. Nah, ini. Berarti di kesempatan kali ini kita cukup dulu bahas mengenai cara mengakses, mengupdate dan menghapus dictionary, kemudian bagaimana kita membahas tentang function, built-in function yang ada di dictionary. Oke. Kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.